Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang belum berkesempatan mengikuti kegiatan Zoom kita hari ini, silakan melihat video ini sebagai ganti penjelasan materi pelajaran kita. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti sesi Zoom dan membutuhkan penjelasan tambahan, juga diizinkan untuk melihat ulang video berikut ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang faktor prima dan faktorisasi prima. Namun sebelum itu, kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama ya. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalam mutaqabbala. Amin. Nah, teman-teman, setelah selesai membaca doa belajar, kita akan masuk ke materi pembelajaran hari ini. Namun sebelum itu, Bu Fitri ingin mengajak teman-teman mengulang materi sebelumnya. Teman-teman masih ingat pelajaran kita pada pekan sebelumnya? Kita membahas materi tentang bilangan prima. Bilangan prima merupakan bilangan yang mempunyai dua faktor, yaitu angka 1 dan dirinya sendiri. Oke. Untuk bilangan prima, dari angka 1 sampai angka 10 ada angka 2, 3, 5, dan 7. Adakah bilangan prima lainnya? Tentu ada ya teman-teman. Contohnya angka 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Sisanya teman-teman cari nih. Selain angka-angka tersebut, pasti masih banyak lagi. Oke, ada catatan nih teman-teman untuk bilangan prima. Rata-rata bilangan prima merupakan bilangan ganjil. Namun, tidak semua bilangan ganjil termasuk bilangan prima ya teman-teman. Nah, terkhusus untuk angka 2 merupakan satu-satunya bilangan prima yang merupakan bilangan genap dan merupakan bilangan prima terkecil. Selain 2, tidak ada lagi yang lebih kecil ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran hari ini. Kita akan membahas faktor prima dan faktorisasi prima. Apa bedanya ya teman-teman? Yuk, kita pelajari satu-satu ya. Pertama-tama, kita akan membahas faktor prima. Faktor prima adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Ingat ya teman-teman, yang merupakan bilangan prima. Cara untuk menentukan dia faktor prima atau tidak, kita menggunakan perkalian dengan tabel T. Teman-teman masih ingat kan menggunakan perkalian dengan tabel T? Oke, Bu Fitri akan memberikan contohnya. Untuk soal yang pertama, tentukan faktor prima dari 18. Oke teman-teman, di sini sudah ada tabel T-nya. Pertama-tama kita kali dengan angka yang paling kecil ya, yaitu angka 1. 1 dikali berapa yang hasilnya 18? 1 dikali 18. Kalau 2 dikali dengan 9. Kemudian ada lagi teman-teman. Ada lagi ya, angka 3. 3 dikali berapa yang hasilnya 18? 3 dikali 6. Oke, ada lagi? Ada 6 dikali 3. Kemudian 9 dikali 2. Dan yang terakhir 18 dikali 1. Jadi, faktor dari 18 adalah angka 1, 2, 3, 6, 9,
dan 18. Bagaimana dengan faktor primanya? Nah, sekarang teman-teman perhatikan faktor-faktor bilangan dari 18 ini, dari angka 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Manakah yang merupakan bilangan prima? Yang merupakan bilangan prima adalah angka 2 dan angka 3. Maka faktor prima dari 18 adalah 2 dan 3. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan faktor prima dari 15. Sekarang kita cari dulu faktor dari 15. Berapa aja ya teman-teman? Oke, kita kali dulu. 1 dikali berapa yang hasilnya 15? 1 dikali 15. Oke. 3 dikali berapa yang hasilnya 15? 3 dikali 5. Selanjutnya, perkalian 4 tidak bisa, maka kita langsung ke perkalian 5. 5 dikali berapa yang hasilnya 15? 5 dikali 3. Terakhir, 15 dikali 1. Oke teman-teman, jadi faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Sekarang jadi pertanyaannya, berapa faktor prima dari 15? Yo, teman-teman perhatikan nih, dari angka 1, 3, 5, dan 15, mana yang merupakan bilangan prima? Yang merupakan bilangan prima adalah angka 3 dan angka 5. Maka faktor prima dari 15 adalah angka 3 dan angka 5. Oke, soal yang ketiga. Tentukan faktor prima dari 16. Kita cari dulu faktornya ya teman-teman. 1 dikali 16, kemudian 2 dikali berapa nih? 2 dikali 8. Selanjutnya 4 dikali 4, 16 ya teman-teman. Selanjutnya 8 dikali 2. Terakhir 16 dikali 1. Oke, berarti faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Berarti faktor prima dari 16 berapa nih teman-teman? Perhatikan angka-angka dari faktor 16. Mana yang merupakan bilangan prima? Yang merupakan bilangan prima di sini hanya ada angka 2. Berarti faktor prima dari 16 hanya ada satu ya teman-teman, yaitu 2 saja. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tentukan faktor prima dari 20. Oke, pertama-tama kita cari terlebih dahulu ya faktor dari 20. 1 dikali 20, hasilnya 20. Kemudian 2 dikali berapa yang hasilnya 20? 2 dikali 10. Kemudian perkalian 3 tidak bisa ya teman-teman. Kita cari langsung ke perkalian 4. 4 dikali 5. Hasilnya 20. 5 dikali 4. Kemudian 10 dikali 2. Dan terakhir 20 dikali 1. Maka faktor 20 yaitu angka 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Maka berapa faktor prima dari 20 teman-teman? Faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Karena 2 dan 5 merupakan bilangan prima. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu faktorisasi prima. Faktorisasi prima, yaitu cara menyatakan bilangan-bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Jadi dalam bentuk perkalian ya teman-teman. Nah, untuk melakukan faktorisasi prima, kita akan menggunakan cara yaitu namanya pohon faktor.
Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Untuk contoh yang pertama, tuliskan bentuk-bentuk faktorisasi prima dari 10. Nah, teman-teman, di sini ada cara menggunakan pohon faktor. Yang pertama, bagi bilangan 10 dengan bilangan prima terkecil. Bilangan prima terkecil berapa, teman-teman? Bilangan prima terkecil adalah angka 2. Oke. Selanjutnya, jika hasil bagi merupakan bilangan prima, maka faktorisasinya telah selesai. Namun, jika hasil baginya bukan merupakan bilangan prima, maka kita lakukan pembagian lagi ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Pertama-tama, kita buat garis percabangan seperti ini. Kemudian, teman-teman tadi dari penjelasan di awal kita udah bilang, bagi dengan angka prima terkecil. 10 dibagi 2 habis nggak teman-teman? Habis ya, maka kita bagi 10 dibagi 2. Berapa hasilnya teman-teman? Hasilnya adalah 5. Kita letakkan di sebelahnya. Seperti ini. Bilangan 5 merupakan bilangan prima nggak teman-teman? Ya, merupakan bilangan prima. Maka hasil pembagian kita selesai sampai sini ya. Untuk menuliskan faktorisasi primanya, kita tuliskan semua angka dari hasil pembagian tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Faktorisasi prima 10 sama dengan 2 dikali 5. Nah, kita menggunakan tanda perkalian. Oke, sampai sini paham teman-teman? Kita lanjutkan lagi ya. Untuk soal yang kedua, tuliskan bentuk faktorisasi prima dari 36. Maka kita tuliskan dulu 36, kemudian kita buat percabangannya. Nah, ingat teman-teman aturannya. Kita lakukan pembagian dengan bilangan prima terkecil. Bilangan prima terkecil berapa teman-teman? 2 ya. 36 habis dibagi 2? Tentu habis. Kita tuliskan 2. 36 dibagi 2. Berapa teman-teman? 36 dibagi 2 adalah 18. 18 bilangan prima? Bukan ya. Maka kita lakukan pembagian lagi. Kita buat percabangan lagi ya teman-teman. Oke, 18 habis dibagi 2? Oke, habis ya teman-teman. Kita tuliskan 2. 18 bagi 2 berapa teman-teman? Yaitu 9. Oke, kita buat percabangan. 9 dibagi 2. Habis nggak teman-teman? Bersisa, maka kita tidak bisa menggunakan bilangan prima 2. Kita bagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu angka 3. 9 dibagi 3 berapa teman-teman? 9 dibagi 3 adalah 3. 3 merupakan bilangan prima. Maka dari itu, sudah selesai nih teman-teman pembagian kita karena terakhirnya sudah bilangan prima. Sekarang kita tuliskan dulu faktorisasi prima. Yaitu 36 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Nah teman-teman, dari bentuk faktorisasi prima 36 ini, teman-teman lihat ada angka 2 yang sama dan ada angka 3 yang sama. Maka kita bisa menuliskannya dengan cara yang lebih pendek, yaitu menggunakan bilangan pangkat. Contohnya seperti ini. 36 sama dengan jumlah angka 2-nya berapa teman-teman? Jumlah angka 2-nya ada 2, maka kita buat 2 pangkat 2. Oke. Dikali berapa nih teman-teman? Dikali 3 pangkat 2, karena 3-nya ada 2 kali. Oke, ada penjelasan nih teman-teman. Ingat, 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 atau 3 kali 2 nih teman-teman. Yang benar adalah 3 kali 3, bukan 3 kali 2. Paham tuh? Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Untuk soal yang ketiga,
Tuliskan bentuk faktorisasi prima dari 16. Kita buat dulu angka 16 di sini. Oke, kita buat percabangannya. 16 dibagi dengan bilangan prima terkecil. Habis nggak ya teman-teman dibagi dengan 2? Habis ya, maka 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. 8 bukan merupakan bilangan prima. Maka kita lanjutkan pembagiannya. Kita buatkan percabangan. 8 dibagi dengan 2 habis nggak teman-teman? Habis ya, maka kita tuliskan 8 dibagi 2 adalah 4. 4 juga bukan merupakan bilangan prima. Maka kita lanjutkan lagi pembagiannya. 4 dibagi 2. Hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya adalah 2. Oke. Angka 2 merupakan bilangan prima. Maka sudah selesai ya teman-teman sampai sini. Sekarang kita tuliskan bentuk faktorisasi prima dari 16. Yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Sekarang kita tuliskan dalam bentuk yang lebih pendek. Jadi berapa nih teman-teman? Jadi 2 pangkat 4. Karena jumlah angka 2-nya ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tuliskan bentuk faktorisasi prima dari 15. Kemudian kita buatkan percabangannya. Nah, kita bagi dengan bilangan prima terkecil. 15 dibagi 2 habis nggak teman-teman? Tidak ya, bersisa. Maka kita tidak bisa menggunakan bilangan prima 2. Kita lakukan pembagian dengan bilangan prima berikutnya, yaitu angka 3. 15 dibagi 3 habis teman-teman? Habis ya, maka kita bisa menggunakan bilangan prima 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. 5 merupakan bilangan prima. Maka sudah selesai sampai sini ya teman-teman. Sekarang kita tuliskan faktorisasi primanya. 15 sama dengan 3 dikali 5. Nah teman-teman, pembelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima sendiri merupakan bilangan yang mempunyai 2 faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, sesuai dengan surat Yasin ayat 36, Maha Suci Allah telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Nah, teman-teman, di surat Yasin ini menjelaskan Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Sedangkan bilangan prima ada 2. Itu sepasang ya, angka 1 dan bilangan itu sendiri. Oke teman-teman, sudah sampai nih di akhir pembelajaran. Kita akan merefresh kembali ya pembelajaran kita dari awal. Yang pertama, untuk mencari faktor prima, teman-teman dapat menggunakan tabel T. Dan yang kedua, sedangkan untuk menentukan faktorisasi prima, teman-teman dapat menggunakan pohon faktor. Faktorisasi prima dinyatakan dalam bentuk perkalian ya. Jika terdapat angka yang sama, maka kita tuliskan dalam bentuk pangkat. Yang terakhir nih teman-teman, ketika kita akan membagi, kita gunakan bilangan prima terkecil terlebih dahulu ya. Jika tidak dapat dibagi dengan angka 2, maka kita bagi dengan angka berikutnya yang termasuk bilangan prima, yakni angka 3, angka 5, angka 7, angka 11, dan seterusnya. Alhamdulillah, kita sudah sampai nih di akhir pembelajaran kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video dari Bu Fitri. Jangan lupa, nanti teman-teman langsung mengerjakan tantangan ya. Tantangannya sudah Bu Fitri siapkan. Link di live worksheet. Silakan langsung dikerjakan. Bu Fitri tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.